Pernikahan Azizah Salsa dan Pratama Arhan hingga kini masih terus menjadi sorotan warganet. Hal ini lantaran pernikahan mereka yang digelar secara mendadak hingga kabar keduanya dijodohkan. Terlebih, sebelum menikah keduanya diketahui sudah menjalin asmara dengan orang lain. Terbaru, beredar sebuah podcast Azizah Salsa yang sedang membeberkan kriteria pria idamannya. Dalam podcast tersebut, Azizah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki pasangan yang bisa menjalani hidup bersama dari nol. Gue nggak perlu dia kaya banget, tapi gue mau dia punya kemauan untuk usaha dari nol bareng-bareng, ungkap Zize, panggilan akrabnya. Putri Andre Rosiade tersebut juga mengungkapkan bahwa ia tak mau memiliki pendamping yang suka bermalas-malasan. Bukan orang yang malas-malasan, maunya yang pekerja keras, bebernya. Azizah juga mengaku bahwa dirinya ingin memiliki calon pendamping hidup yang good looking dan seiman dengannya. Ganteng, seiman, terus setia, ujarnya dalam podcast yang diduga direkam pada 2021. Lebih lanjut, ia mengaku ingin memiliki suami yang tidak membuatnya merasa bosan. Terus yang gak bikin bosan, yang cocok sama gue, karena gue seumur hidup sama dia, selamanya, sambungnya. Perempuan yang belum genap berusia 20 tahun ini juga berharap pernikahannya dengan pria impiannya tersebut nantinya akan langgeng. Amit-amit cerai, nauzubillah, imbuhnya. Azizah Salsa kemudian belak-belakan mengungkap dengan detail kriteria fisik yang diharapkannya. Cowok yang lebih tinggi dari gue, manis, tuturnya. Lalu, Azizah secara terang-terangan mengungkap bahwa dirinya suka dengan cowok yang bisa bermain bola. Rata-rata gue itu kalau lihat cowok, kalau bisa main bola atau suka bola, gue suka, tandasnya. Sontak saja, warganet menduga bahwa semua kriteria yang diinginkan Azizah ada pada Pratama Arhan, suami Azizah saat ini. Lah ini mah suaminya, emang bener-bener jodoh, tulis warganet. Amalan apa yang lu perbuat Zize, dikabulin semua keknya, ungkap warganet lain. Alhamdulillah dapat suami yang baik. Semua ada pada si manis Arhan, tulis warganet. Sekalinya dapat pemain bola, bener-bener pemain pro bukan sekedar suka, aset negara pula, mantap, puji warganet. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya. Saat ada banyak para artis yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik, Raffi Ahmad mengaku belum ada keinginan untuk melakukan hal itu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti dirinya bisa saja beralih ke dunia politik. Diungkap oleh Raffi Ahmad bahwa saat dirinya nanti hendak beralih ke politik, orang pertama yang akan dihubungi adalah pelawak sekaligus politikus Eko Patrio. Hal itu lantaran menurutnya Eko sudah memiliki banyak pengalaman di dunia politik setelah 3 periode menjabat. Hal itu diungkap oleh suami Nagita Slavina tersebut dalam program acara FYP yang ia bawakan di salah satu stasiun televisi. Saat dirinya terjun ke politik, ia mengaku akan menghubungi Eko Patrio, sebab adik dan adik iparnya yakni Misha Ahmad dan JJ Govinda juga dibawanya ke sang politikus untuk masuk politik. Kalau gua mau terjun ke politik suatu hari nanti orang yang gue telepon pertama pasti Eko Patrio, ungkap Raffi Ahmad yang dikutip pada Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Namun demikian, Eko justru memberikan saran agar artis yang dijuluki sebagai Sultan Andara itu tidak terjun ke dunia politik. Hal itu lantaran, menurut Eko, pertemanan Raffi sangat luas sudah lintas partai dan lintas pergaulan. Sehingga dikhawatirkan nantinya pertemanan itu malah tergerus saat ia masuk ke politik. Tapi gua kasih saran sama Raffi, untuk sekarang gak usah Raffi tetep aja di dunia entertain karena buat gue Raffi pertemanannya lintas partai, lintas gaul segala macam karena di politik akan tergerus pertemanannya pasti, ungkapnya lagi. Sebelumnya, Raffi menyebut bahwa Eko adalah sesepuh para artis yang ingin masuk politik karena dirinya sudah berpengalaman selama 3 periode pada 15 tahun belakangan ini. Sehingga banyak teman-teman artis yang kerap menghubunginya untuk berkonsultasi.
Kita ya teman-teman selebritis untuk kalau siapa yang mau terjun ke dunia politik mbahnya tuh buat kita Mas Eko, kata Raffi Ahmad yang dikutip pada Kamis, tanggal 21 September tahun 2023. Pasti setiap artis terjun ke dunia politik pasti yang ditelepon pertama Mas Eko, partainya apapun, sambung Raffi. Eko sendiri mengaku bingung dan tidak mengerti mengapa para artis yang ingin merambah ke dunia politik selalu menghubunginya. Iya itu gue juga bingung tuh kayak begitu gue juga gak ngerti, ungkap Eko Patrio. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya. Popularitas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina rupanya tidak hanya berhenti di keduanya. Kedua anaknya yang masih kecil, Rafathar Malik Ahmad dan Rayanza Malik Ahmad juga ikut tenar akibat nama kedua orang tuanya. Tidak hanya anak, pekerja yang ikut berkontribusi di RANS pun ikut kecipratan nama dua artis top tanah air tersebut. Di antaranya, Balala dan Susrini, dua pengasuh yang menjaga kedua anak artis tersebut. Kepopuleran ini ternyata membuat banyak orang berangan-angan bekerja dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal tersebut terbukti ketika Raffi Ahmad mengunggah sebuah foto berisi teks berlatar merah di Instagramnya. Unggahan berisi lowongan kerja sebagai asisten Susrini, pengasuh Cipung, banjir komentar warganet. Lantas, kolom komentar tersebut diserbu warganet yang jelas-jelas tertarik atau justru hanya berkomentar. Selain keuntungan yang ditampilkan, beberapa juga tergiur bertemu Cipung yang sekarang sudah menjadi bintang menyaingi kedua orang tuanya. Mau daftar? Udah sesuai kualifikasi, komentar akun @frit. Wow ini sih membludak, kata Iman Usman ikut menanggapi. Siap menjaga Ivang sampai S3, tulis akun @raagil. Bismillah 2024 kerjaan baru, ujar @seilamol. Mau banget, tambah akun @nurul. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya. Pengusaha yang juga merupakan influencer keuangan terkenal Rudy Salim, bercerita soal jatuh bangun merintis bisnis sebagai pengusaha di Indonesia. Sosok yang kerap dipanggil Crazy Rich, karena bisnis barang mewah ini mengungkapkan bahwa dunia bisnis memiliki ketidakpastian tinggi sehingga penting untuk memitigasi risiko. Sebagai pengusaha kita selalu berjalan di tangga yang licin balik lagi kepeleset berkali-kali, ungkap Rudy Salim. Dirinya mengungkapkan dalam dunia bisnis banyak pengusaha yang tertipu sehingga penting memiliki paradigma dan visi kuat dalam melihat suatu bisnis. Selain itu dia juga mengungkapkan banyak juga bisnis yang gagal meskipun sudah ada feasibility study dan sumber pendapatan yang jelas. Rudy mengungkapkan bahwa salah satu bisnisnya dengan pesohor kenamaan Raffi Ahmad mengalami kerugian hingga 70 miliar rupiah. Meskipun di awal-awal sempat untung 20 miliar rupiah. Di 2 tahun untung 20-an miliar, per Januari rugi hampir 70 meter, terang Rudy. Sebelumnya, dalam wawancara di YouTube Ngobrol SX, Rudy sempat ditanyai oleh Anang Hermansyah terkait dana investasi Rp 60 hingga 70 rupiah di perusahaan film yang olehnya dijawab, gak tahu kemana. Dirinya juga menyampaikan untuk menyelamatkan sejumlah bisnis yang mengalami kerugian dia menawarkan kepada partner tertentu yang bisa menciptakan sumber pendapatan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen ya. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina didoakan punya momongan sepulangnya dari Spanyol. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina diketahui sedang berada di Spanyol untuk melakukan sebuah pekerjaan. Melansir Instagram @raffinagita1717, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak mengajak kedua anaknya, Rafathar dan Rayanza, bekerja sembari berlibur ke Spanyol membuat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki waktu bersama cukup lama. Terima kasih sudah menonton.